Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi kebanggaan Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama mengenai drama. Tentu kalian sudah tahu kan apa itu drama? Sudah biasa tahu kan? Atau yang sudah biasa nonton sinetron saya kira juga paham tentang drama ya. Coba kita lihat dulu contohnya. Ini contoh percakapan dalam drama. Situ ada tokoh Amir, kemudian kalimat-kalimat yang merupakan ujaran, kemudian ada Angga, tokoh berikutnya, kemudian ada ujarannya, dan tokoh yang ketiga ada Rima, lalu ada ujarannya. Itu adalah petikan dalam sebuah drama ya. Bisa kalian amati dulu apa itu percakapan antara Amir, Angga, dan Rima. Setelah kalian lihat contohnya, mungkin kalian bisa menyimpulkan apa sebenarnya drama itu. Pengertian teks drama. Kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Drama memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, drama diartikan sebagai syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Untuk yang kedua, drama itu adalah cerita atau kisah yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Adapun untuk pengertian yang lain, drama merupakan kisah kehidupan manusia yang dikemukakan di pentas berdasarkan naskah, menggunakan percakapan, gerak laku, unsur-unsur pembantu seperti dekor, kostum, rias, lampu, musik, serta disaksikan oleh penonton. Nah, itulah pengertian dari teks drama. Jadi pada intinya, kalau drama itu sesungguhnya adalah yang dipentaskan. Sedangkan kalau teksnya itu adalah yang tertulis atau naskahnya. Lalu kalian bisa simpulkan apa bedanya kalau sinetron itu dengan drama ya. Kalau di sinetron kan pindah-pindah tempatnya. Sedangkan kalau drama itu lebih di satu tempat yang disetting seolah-olah berada di banyak tempat itu. Kita lanjut ke struktur drama atau bagian-bagian drama. Coba kita lihat dalam bagian. Yang pertama ada bagian prolog. Yang kedua ada dialog, dan yang terakhir ada epilog. Sedangkan di bagian dialog terbagi dalam bagian orientasi, bagian konflik, dan bagian resolusi. Kita jabarkan dalam penjelasannya ya. Yang pertama, dari bagian prolog. Prolog itu apa? Prolog merupakan kata-kata pembuka sebagai pengantar ataupun latar belakang cerita. Biasanya yang menyampaikan adalah bisa dalang tersendiri atau tokoh tertentu. Jadi di awal ya, sebagai pembuka. Lalu di bagian kedua adalah dialognya. Karena ini adalah inti dari drama yang membedakan dengan prosa yang lain. Drama itu terdiri dari dialog-dialog. Dialog dalam drama meliputi bagian orientasi, komplikasi, atau di situ adalah ada konfliknya, dan ada bagian resolusi. Bagian-bagian itu terbagi dalam babak-babak dan juga dalam adegan-adegan. Nih untuk penjelasannya. Secara singkatnya ya, yang pertama untuk bagian orientasi. Biasanya di bagian orientasi itu dijabarkan mengenai memperkenalkan tokoh. Bisa juga di situ menyampaikan dari tempat ataupun waktu. Jadi kayak latarnya begitu ya. Kemudian di bagian kedua ada bagian komplikasi. Nah, di bagian tengah cerita. Di bagian ini dimulai adanya konflik, di mana konfliknya itu akan semakin memuncak atau ada klimaksnya. Ya. Sini dijelaskan di dalam bagian komplikasi, sang pahlawan atau pelaku utama menemukan rintangan-rintangan dan antara dia dengan tujuannya. Nah, ini.
Kemudian di bagian yang ketiga adalah bagian resolusi. Di bagian ini secara singkatnya adalah di mana tokoh utamanya dia sudah mulai menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Itu ya. Sini bisa kita lihat pada kalimat, pada klimaks itulah terjadi perubahan penting mengenai nasib sang tokoh. Nah, ini peran pentingnya ya di sini. Apakah drama itu menarik atau tidak itu berdasarkan dari rangkaian ceritanya itu. Kita lanjutkan ke bagian terakhir dari teks drama, ada epilog. Epilog merupakan kata-kata penutup yang berisi simpulan atau bisa juga di situ adalah amanat atau pesan tentang isi keseluruhan dialog. Nah, ini yang paling penting ya ketika kita menonton drama itu ada pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita tonton. Jadi kita tidak hanya sekedar mendapatkan hiburan. Dari struktur kita beralih ke unsur-unsur drama. Ini kalian saya kira sudah banyak yang tahu ya. Dari unsur drama yang pertama adalah latar yang meliputi tempat, waktu, dan juga suasana. Kemudian untuk unsur yang kedua ada penokohan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Berikutnya ada dialog dan yang keempat ada tema maupun amanat. Bisa kalian lihat di bagian itu ya. Untuk penjabarannya, nih yang pertama kita mulai dari latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan juga suasana dalam naskah drama. Kalau tempat kalian udah tahu ya, tempat misalkan ada di rumah, di warung, atau di jalan, itu adalah latar tempat. Kemudian yang kedua ada latar waktu, yaitu penggambaran kejadian peristiwa. Nah, waktu kejadiannya di mana, kapan. Tuh, latar waktu kapannya itu ya. Misalkan terjadi pada pagi hari, sore hari, atau pada tanggal-tanggal tertentu. Kemudian yang ketiga ada latar suasana atau latar budaya. Nih, penggambaran suasana maupun budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa dalam drama tersebut. Misal yang dilatar belakangi oleh adanya masyarakat Betawi atau orang Melayu atau Sunda atau juga mungkin orang Papua gitu ya. Nah, itu adalah latar suasana maupun budaya. Bisa juga misalkan masa peperangan seperti itu juga bisa. Kita lanjut dari latar ke penokohan. Tokoh dalam drama bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada tokoh gagal atau tokoh badut. Apa itu tokoh gagal atau tokoh badut? Tokoh ini mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh yang lain. Ya, jadi dia sebagai pendukung dari tokoh lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada tokoh idaman. Nah, ini yang biasanya dikagumi oleh pecinta drama. Nah, selain drama mungkin sinetron gitu ya. Tokoh ini berperan sebagai pahlawan dengan karakternya yang gagah, berkeadilan, yang terpuji, pokoknya yang bagus-bagus ya, yang positif-positif. Kemudian yang ketiga, tokoh statis. Apa itu tokoh statis? Tokoh yang memiliki peran yang tetap sama, jadi dia tidak ada perubahan dari awal cerita sampai dengan akhir cerita ya, statis. Kemudian yang keempat ada tokoh yang berkembang. Nah ini kalau tadi statis itu tetap, untuk tokoh yang berkembang ini ada perubahan dari karakternya itu berubah, mungkin dari yang baik ke jahat atau sebaliknya dari jahat ke baik. Sini dicontohkan misal dari setia jadi berkhianat ya. Dari sengsara menjadi kaya raya. Ini tuh untuk penokohan. Kita lanjutkan ya, sudah paham ya. Kita lanjut, berikutnya ada dialog. Dialog udah tahu ya, percakapan. Nah, untuk dialog atau percakapan harus memenuhi dua tuntutan. Nah, apakah itu yang harus dituntut dalam sebuah dialog? Yang pertama, dialog itu harus turut menunjang gerak laku tokohnya, jadi harus sesuai. Dialog haruslah dipergunakan untuk mencerminkan apa yang telah terjadi sebelum cerita itu.
apa yang sedang terjadi di luar panggung selama cerita itu berlangsung. Harus pula mengungkapkan pikiran-pikiran serta perasaan-perasaan para tokoh yang turut berperan di atas pentas. Ya, di drama harus menunjang gerakan dari tokoh. Berikutnya yang kedua tuntutannya adalah dialog yang diucapkan di atas pentas harus lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari. Tidak ada kata yang harus terbuang begitu saja. Jadi memang harus jelas. Jadi kadang-kala memang untuk bermain drama atau peran itu membutuhkan ini ya, suara yang jelas itu ya. Kadang-kala pemain drama itu juga harus punya cara tersendiri supaya suaranya tetap terjaga sampai nanti pementasan. Ya. Itu untuk dialog. Berikutnya kita lanjut ke tema. Nah, tema merupakan gagasan yang menjalin struktur isi drama. Nah, ini awal mulanya pemilihan dalam mementaskan drama. Di awal itu latar belakangnya apa? Biasanya ini. Untuk pemilihan temanya itu tergantung hal tersebut. Nah, umpama kalau masa sekarang, masa pandemi ya, nah, bisa memilih tema yang ada hubungannya dengan corona atau COVID-19. Berikutnya kita lanjut ke amanat. Udah tahu ya amanat itu apa? Nih, amanat itu pesan, yaitu ajaran moral didaktis yang disampaikan drama itu kepada pembaca kalau itu bentuk berupa teks, dan kepada penonton jika itu dipentaskan. Nah, tuh hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari bagian unsur-unsur. Kita ke kebahasaan drama ya. Untuk kebahasaan drama biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga, contohnya pakai kata mereka. Tapi untuk kata ganti orang ketiga itu biasanya hanya dipakai di bagian prolog dan juga bagian epilog, yaitu bagian pembuka maupun bagian penutup. Nah, itu bisa pakai kata mereka. Sedangkan di bagian dialog itu biasanya pakainya kata ganti orang pertama seperti aku, saya gitu, atau bisa juga dengan kata ganti orang kedua, kamu gitu. Selain itu, selain menggunakan kata ganti, bisa juga menggunakan kosakata percakapan seperti oh, ya, aduh, sih. Nah, itu biasanya diucapkan di dalam drama. Selain dari hal tadi, dari kata ganti maupun kata-kata percakapan, ada ciri-ciri drama yang lain. Seperti yang pertama, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Kata contohnya adalah ada kata sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula. Kemudian itu adalah contohnya untuk konjungsi kronologis. Berikutnya untuk yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Nah, tentu saja banyak ya ini kata-katanya di dalam drama. Ada contohnya di situ, ada menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap maupun beristirahat. Nah, berikutnya yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Nah, karena kadangkala dalam drama itu tidak hanya percakapan ya, kadang-kadang ada yang ngobrol sendiri, nah, monolog gitu ya. Itu ada yang kata contohnya adalah merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendapatkan, mengalami. Itu adalah contoh-contoh kata kerja yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Untuk berikutnya yang keempat adalah menggunakan kata-kata sifat. Kata sifat ini untuk menggambarkan tokoh, bisa tempat ataupun suasana. Contohnya, misalkan di sini ada penggambaran tempat, tempatnya rapi, bersih, gitu ya. Kalau tokoh misalkan gagah, kuat. Nah, itu contohnya untuk kata-kata sifat. Berikutnya, langkah-langkah mementaskan drama. Ada 2 langkah yang dapat dilakukan untuk mementaskan drama. Yang pertama,
Nah, sebelum mentaskan drama, kalian harus memahami dulu naskah dan karakter tokoh yang akan diperankan, yakni melalui dialog-dialognya, serta kramagung atau petunjuk laku yang dinyatakan langsung oleh pengarang. Nah, ini untuk kramagung atau petunjuk laku biasanya dalam teks drama itu terdapat di dalam kurung ya. Nih, untuk mempermudah calon pemain dalam memerankan tokoh ya. Yang kedua, dalam drama kalian harus memerankan tokoh dengan memperhatikan aspek seperti lafalnya, lalu intonasi, nada atau tekanan, mimik dan gerak-geriknya. Mulai dari pertama, lafal, pengucapan kata atau bunyi bahasa ini harus jelas. Nah, kalau tidak jelas ya jelas nanti yang nonton itu tidak paham apa yang diucapkan. Kemudian yang kedua ada intonasi, yaitu naik turunnya lagu kalimat. Apakah kalimat berita, kalimat perintah, atau kalimat tanya, itu intonasinya berbeda. Kemudian yang ketiga nada atau tekanan, kuat lemahnya penurunan suatu kata dalam kalimat. Adanya penekanan di kata-kata tertentu yang mungkin dianggap penting ya. Kemudian yang keempat, yang D, mimik. Mimik itu apa? Ekspresi atau raut muka yang menggambarkan suatu emosi. Apakah sedih, apakah gembira, kecewa, takut, dan yang lainnya. Nah, ini harus terlihat dari ekspresi para pemain supaya yang menonton juga ikut terlarut, jadi paham juga apa ceritanya. Kemudian yang kelima, yang E, gerak-gerik. Gerak-gerik adalah berbagai gerak pada anggota badan atau tingkah laku seseorang dalam menyatakan maksud tertentu. Misal dengan anggukan kepala. Anggukan kepala itu apa biasanya? Setuju itu ya. Atau menggigit jari, nah, merasa kecewa bisa. Itu adalah gerak-gerik. Nah, sudah mengerti cara memerankan drama? Itu ya, ada 2 langkahnya ya. Demikian tadi penjelasan saya mengenai drama. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.